Kejutan transfer datang dari bintang timnas Indonesia, Ole Romenei. Bomber tajam berusia 26 tahun ini dikabarkan masuk radar klub kasta tertinggi Liga Belanda, Fortuna Sittard. Kabar ini ditiupkan langsung oleh jurnalis asal Belanda, Bjorn Timister. Fortuna Sittard disebut-sebut sangat tertarik untuk memboyong striker Oxford United ini kembali ke Eredivisie. Tapi, langkah Fortuna dipastikan gak bakal mudah. Pasalnya, Ole Romenei saat ini masih terikat kontrak panjang bersama Oxford United di Inggris hingga tahun 2028 mendatang. Artinya, Fortuna Sittard harus merogoh kocek cukup dalam jika ingin menebus sang striker. Peluang ini jelas jadi kabar menarik bagi fans Garuda. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, kita bakal melihat pemandangan luar biasa di Fortuna Sittard. Ole Romenei bakal bermain satu tim dan berkolaborasi langsung dengan bek tangguh timnas Indonesia, Justin Hubner. Kombinasi lini depan dan belakang Garuda di tanah Belanda. Menarik nih buat ditunggu. Kalau transfer ini beneran beres, Fortuna Sittard bakal makin kental aroma timnas Indonesianya. Tapi pertanyaannya, menurut kalian Oxford United bakal ngelepas Ole yang kontraknya masih sampai 2028? Atau mending Ole bertahan aja di Inggris? Coba tulis prediksi dan komentar pintar kalian di bawah. Pelatih kepala tim nasional Indonesia, John Herdman, menerapkan standar baru yang sangat ketat dalam proyek pencarian pemain diaspora. Juru taktik asal Inggris tersebut menegaskan bahwa status memiliki darah keturunan Indonesia saja kini tidak lagi cukup untuk menembus skuad Garuda. Herdman memberikan syarat mutlak. Calon pemain naturalisasi harus memiliki menit bermain reguler di kompetisi kasta tertinggi Eropa atau berkategori Grade A. Langkah ini diambil demi menjaga kedalaman skuad menjelang turnamen-turnamen besar, termasuk persiapan jangka panjang menuju Piala Asia 2027. Menurut tim pelatih, intensitas pertandingan di level internasional menuntut kesiapan performa yang instan, tanpa perlu waktu lama untuk adaptasi fisik. Ada beberapa alasan mendasar di balik ketegasan sikap John Herdman ini. 1. Faktor kesiapan bertanding atau match fitness. Pemain yang merumput secara reguler di klubnya memiliki keunggulan fisik dan sentuhan bola yang terjaga, sehingga siap diterjunkan kapan saja ke dalam pertandingan bertensi tinggi. 2. Kematangan taktis di kompetisi ketat. Menghadapi tim-tim elit Asia, membutuhkan pemain yang teruji dalam disiplin posisi dan pengambilan keputusan cepat. Kualitas yang biasa ditempa di kompetisi papan atas Eropa. 3. Memicu persaingan sehat di dalam tim. Kebijakan ini diharapkan menjadi pelecut motivasi bagi seluruh pemain, baik lokal maupun diaspora yang sudah ada, untuk terus memperebutkan posisi utama dengan standar performa yang tinggi. Saya hanya menginginkan pemain keturunan yang bermain secara reguler di kompetisi tertinggi Eropa. Mengapa? Karena kami butuh pemain dengan match fitness yang prima, kedisiplinan taktik tingkat tinggi, dan mentalitas kompetitif yang sudah teruji setiap pekan. Turnamen besar seperti Piala Asia tidak memberikan kita kemewahan waktu untuk mematangkan fisik pemain yang jarang merumput di klubnya. Skuad ini hanya terbuka untuk mereka yang siap bertarung di level tertinggi, ujar Herdman. PSSI sendiri dilaporkan mendukung penuh komitmen ketat dari sang pelatih. Pihak federasi kini jauh lebih selektif dalam memproses administrasi perpindahan kewarganegaraan, guna memastikan bahwa setiap pemain yang datang benar-benar memberikan dampak instan pada peningkatan performa timnas Indonesia di kancah internasional. PSSI mendukung penuh dan sejalan dengan komitmen ketat yang diterapkan oleh Coach John Herdman. Kami di federasi tidak ingin melakukan naturalisasi secara asal-asalan hanya demi kuantitas. Cetak biru yang diajukan pelatih sudah sangat jelas. Kita berburu kualitas grade A, ujar Yunus Nusi. Juru taktik tim nasional Indonesia, John Herdman, dilaporkan tengah bergerak cepat menyusun cetak biru jangka panjang demi menghadapi putaran final Piala Asia 2027. Tidak tanggung-tanggung, pelatih asal Inggris tersebut dikabarkan telah menyerahkan sejumlah nama pemain keturunan berkualitas Grade A kepada PSSI untuk segera diproses melalui jalur naturalisasi.
Langkah agresif ini diambil bukan tanpa alasan. Berkaca pada peta persaingan sepak bola modern di level tertinggi Asia, Herdman menilai skuad Garuda membutuhkan kedalaman tim yang dihuni oleh pemain-pemain yang berkompetisi reguler di kasta tertinggi liga-liga Eropa. Ada 3 alasan utama mengapa Coach John Herdman bersikeras menambah amunisi diaspora berkualitas tinggi. Peningkatan standar taktik dan fisik. Level Piala Asia menuntut kedisiplinan posisi dan ketahanan fisik yang luar biasa. Pemain yang terbiasa berkompetisi di Eropa dinilai memiliki tactical awareness yang matang untuk langsung menyatu dengan skema permainan cepat yang diusung Herdman. Mengisi pos krusial, lini serang, dan jenderal lapangan tengah. Guna mempertajam daya gedor dan menjaga keseimbangan transisi, tim pelatih membutuhkan sosok mentor sekaligus kreator serangan yang mampu mengubah jalannya laga dalam situasi krusial. Kompetisi internal yang sehat. Kehadiran pemain baru diharapkan mampu mendongkrak motivasi pemain lokal untuk terus meningkatkan level permainan mereka, sehingga tercipta kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Saat ini, PSSI bersama pihak-pihak terkait dilaporkan terus melakukan komunikasi intensif dengan para pemain incaran, demi mempercepat proses administrasi perpindahan kewarganegaraan. Publik sepak bola tanah air pun menaruh harapan besar agar kerangka tim utama pilihan John Herdman ini dapat segera terbentuk dan padu sebelum turnamen bergengsi tersebut dimulai pada tahun 2027 di Arab Saudi. Bulan Juli ini, panggung sepak bola Asia Tenggara bakal membara. Skuad Garuda resmi bersiap menghadapi tantangan besar di ASEAN Cup 2026 yang bergulir mulai 24 Juli nanti. Di bawah komando arsitek taktik berkelas dunia, John Herdman, timnas Indonesia tidak lagi mengincar posisi runner-up. Kali ini, targetnya hanya satu, membawa pulang trofi juara ke tanah air. Lalu, apa rencana besar yang disiapkan oleh pelatih asal Inggris ini? Herdman tahu betul, jadwal padat di grup A bakal menguras fisik pemain. Menghadapi rival berat seperti Vietnam dan Singapura, Herdman tidak ingin berjudi. Rencana besarnya berpusat pada rotasi pemain yang jenius dan fleksibilitas taktik. Herdman kabarnya sudah menyiapkan amunisi rahasia dengan mengkombinasikan pilar-pilar berpengalaman dengan darah muda potensial yang memiliki work rate tinggi. Fisik pemain digodok habis-habisan dalam pusat latihan intensif demi memastikan intensitas permainan Garuda tidak kendor sepanjang turnamen. Bermain di pertengahan tahun tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kondisi kebugaran pemain setelah melewati musim kompetisi yang panjang. Namun, mentalitas Eropa yang dibawa John Herdman telah mengubah cara pandang skuad kita. Bukan cuma soal taktik di atas rumput, Herdman juga menanamkan killer instinct, mentalitas juara yang membuat para pemain siap bertempur habis-habisan di setiap jengkal lapangan. Kesiapan mental inilah yang bakal menjadi pembeda saat Indonesia menghadapi laga krusial, terutama big match kontra Vietnam yang diprediksi jadi penentu juara grup. 30 tahun sejarah turnamen ini berjalan, dan sekarang adalah momentum terbaik bagi Indonesia untuk mengakhiri penasaran. Dengan persiapan matang dan rencana besar John Herdman, mari kita rapatkan barisan untuk mendukung perjuangan skuad Garuda. Menurut kalian, sejauh mana racikan John Herdman bisa membawa Indonesia melangkah di ASEAN Cup kali ini? Sebuah kejutan besar kembali datang dari proyek naturalisasi timnas Indonesia di penghujung bulan ini. PSSI dikabarkan tengah bergerak senyap untuk mendekati satu lagi talenta keturunan Grade A yang merumput di kasta tertinggi kompetisi Eropa. Bukan posisi bertahan atau gelandang, kali ini radar PSSI mengarah tajam pada sektor ujung tombak, seorang striker murni yang dikenal sangat klinis di dalam kotak penalti. Meski identitas sang pemain masih disimpan rapat dan dirahasiakan oleh pihak federasi demi kelancaran proses negosiasi, bocoran yang beredar menyebutkan bahwa striker muda ini memiliki kurikulum vitae yang mentereng. Langkah ini diambil PSSI sebagai jawaban langsung atas evaluasi tim pelatih yang masih membutuhkan sosok mesin gol pemangsa di lini depan, guna menghadapi ketatnya kompetisi internasional yang sudah di depan mata. Pengamat sepak bola menilai, strategi gerak senyap PSSI ini sangat krusial agar proses pendekatan tidak diganggu oleh spekulasi media luar negeri atau potensi intervensi dari federasi negara asal sang pemain.
Jika kesepakatan personal tercapai, proses administrasi kabarnya akan langsung dikebut agar sang pemain bisa segera mengambil sumpah WNI. Kira-kira siapakah sosok striker misterius yang siap mengenakan lambang Garuda di dada ini? Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, bikin pernyataan mengejutkan. Dia terang-terangan ngaku kalau latih pemain dari Liga 1 ternyata jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan sebelumnya. Hartman menyoroti 3 masalah utama: fisik, pemahaman taktik, dan kedisiplinan yang dinilai masih jauh dari standar internasional. Kondisi ini beda banget sama pemain diaspora yang dinilai lebih cepat nyetel dengan skema permainannya. Banyak yang anggap ini kritik keras buat kualitas kompetisi lokal kita. Dengan ASEAN Cup yang udah di depan mata, apakah ini sinyal kalau Hartman bakal pangkas pemain lokal dan full pakai diaspora? Gimana menurut kalian? Program pencarian pemain keturunan diaspora untuk memperkuat tim nasional Indonesia dipastikan masih jauh dari kata selesai. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, baru-baru ini membuat heboh pencinta sepak bola tanah air setelah mengungkapkan bahwa dirinya bersama staf PSSI tengah memantau intensif sekitar 16 pemain diaspora baru yang potensial. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi publik yang mengira proyek naturalisasi PSSI akan dihentikan setelah skuad Garuda gagal meloloskan diri ke Piala Dunia periode ini. Sebaliknya, John Hartman menegaskan bahwa pembangunan tim jangka panjang menuju target Piala Dunia 4 tahun ke depan justru sedang dipersiapkan sejak dini. Dalam keterangannya, Hartman menjelaskan bahwa tim pelatih tidak sekadar mengamati dari jauh. Dirinya mengaku sudah menjalin komunikasi dan berdiskusi langsung dengan mayoritas dari 16 pemain tersebut. Menariknya, juru taktik asal Inggris ini menggunakan kalimat motivasi yang mendalam untuk merayu para pemain muda ini agar mau beralih federasi. Jika Anda memilih negara seperti Italia atau Belanda, mereka sudah sering ke Piala Dunia. Tapi jika Anda memilih Indonesia, Anda memiliki kesempatan menjadi bagian dari sejarah. Menjadi orang-orang pertama yang meloloskan negara ini ke Piala Dunia, ujar Hartman dalam percakapannya dengan para pemain tersebut. Hingga saat ini, PSSI sengaja memilih untuk merahasiakan nama-nama dari 16 pemain yang masuk radar tersebut. Langkah senyap ini diambil untuk menjaga privasi sang pemain, serta menghormati proses komunikasi yang masih berjalan. Terlebih, para pemain yang dibidik dilaporkan tersebar di berbagai negara dan benua, mulai dari Belanda, Jerman, Inggris, Italia, hingga Amerika Serikat dan Australia. Selain menuntut kualitas sepak bola yang tinggi, John Hartman menetapkan standar non-teknis yang tegas. Ia menekankan bahwa PSSI hanya akan memproses pemain yang memiliki komitmen tulus dan bermain dengan hati demi lambang Garuda di dada. Kami tidak mencari pemain yang memilih Timnas Indonesia hanya demi mengejar popularitas, fame, endorsement, atau ketenaran sosial media, tegasnya. Pernahkah Anda membayangkan lini tengah Timnas Indonesia memiliki jenderal lapangan tengah kaliber dunia yang fasih mengalirkan bola dari kompetisi tertinggi Eropa? Nama itu kini mengerucut pada sosok ex-bintang Ajax Amsterdam yang kini merumput di Serie A bersama Lazio, Kenneth Taylor. Gelandang cerdas berusia 24 tahun ini disebut-sebut sebagai missing piece atau kepingan teka-teki yang tepat untuk menyempurnakan strategi John Hartman. Mengapa demikian? Mari kita bedah alasannya. Pertama, mari bicara soal kualitas dasar. Lini tengah Indonesia saat ini memang dihuni nama-nama tangguh seperti Tom Haye, Ivar Jenner, atau Pelopesi. Namun kehadiran Kenneth Taylor membawa dimensi yang jauh berbeda. Sebagai jebolan asli Akademi Ajax Amsterdam, Taylor diberkahi dengan visi bermain kelas wahid dan kemampuan box-to-box yang luar biasa. Ia tidak hanya piawai memotong serangan lawan, tetapi juga sangat tajam dalam menginisiasi transisi positif menuju lini depan. Lalu, mengapa ia disebut sebagai kepingan yang tepat? Dalam beberapa laga krusial, Timnas Garuda kerap kesulitan keluar dari tekanan high pressing lawan karena kurangnya gelandang yang tenang sekaligus agresif dalam membawa bola ke sepertiga akhir lapangan. Taylor adalah jawabannya. Berbekal jam terbang di Serie A bersama Lazio serta Caps di Timnas Senior Belanda,
Ia memiliki ketenangan luar biasa di bawah tekanan. Ia adalah playmaker modern yang bisa menjadi jembatan sempurna untuk memanjakan barisan penyerang sayap kita. Memiliki darah keturunan Indonesia, rumor ketertarikan publik dan restu dari berbagai pihak, agar Taylor bisa memperkuat Merah Putih terus berembus kencang. Jika proses administrasi dan perpindahan federasinya terwujud, ini akan menjadi salah satu proyek naturalisasi paling mewah sepanjang sejarah sepak bola tanah air. Dengan usia yang baru menginjak 24 tahun, Kenneth Taylor bukan sekadar opsi jangka pendek, melainkan fondasi masa depan sepak bola Indonesia untuk bersaing di panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kenneth Taylor benar-benar kepingan teka-teki yang dibutuhkan Coach Herdman saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komitmen penuh demi Garuda mendunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bakal memberikan dukungan tanpa batas untuk menyukseskan program-program yang dirancang oleh pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Erick Thohir memastikan bahwa PSSI siap memfasilitasi segala kebutuhan tim nasional. Mulai dari melanjutkan proyek naturalisasi pemain keturunan berkualitas di Eropa, penyediaan fasilitas latihan berstandar modern, hingga akomodasi kelas wahid demi menjaga kebugaran skuad Garuda. Langkah totalitas ini diambil demi satu tujuan besar, membawa Indonesia terbang lebih tinggi di kancah internasional dan menembus panggung dunia.